Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang selanjutnya yaitu selection sort. Ya, sebelumnya kita sudah membahas bubble dan insertion sort. Nah, yang sekarang kita bahas tentang selection sort ya. Nah, di sini coba kita lihat ya kode dari selection sort atau logika dari pengurutan menggunakan algoritma selection ya, selection sort. Di sini ada perulangan, ada 2 perulangan juga ya. Yang pertama ya, I sama dengan 0 sampai memenuhi I kurang dari N dikurang 1. N dikurang 1 itu kan 5, 5 dikurang 1 itu 4. Berarti sampai I kurang dari 4, berarti I maksimum 3 ya. I plus plus berarti I-nya naik-naik terus ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian di dalam perulangan yang pertama itu ya ada dibuat K ya, sebuah variabel K. K-nya itu sama dengan I. K ini nanti sebagai pembanding. Jadi nanti K ini akan dibandingkan dengan isi di dalam array. K ini adalah yang diseleksi ya. K ini yang diseleksi. Kemudian perulangan yang kedua di dalam perulangan pertama yaitu J ya, ada J di situ. J itu sama dengan I plus 1. Berarti kalau I-nya 0, J-nya itu dimulai dari 1 sampai memenuhi kondisi J dikurang N, J plus plus, jadi J-nya nanti nilainya naik ya. Kemudian di situ ada suatu kondisi lagi jika AJ kurang dari AK, maka K itu sama dengan J atau nilai K itu dia berubah menjadi J. Kemudian setelah perulangan kedua selesai, dilakukan proses swap atau bertukar posisi antara AI dengan AK ya. Simulasinya bagaimana? Mari kita lihat ya. Ini ada data sama seperti contoh sebelumnya, ada 5 data atau N sama dengan 5 dengan urutan di indeks ke 0, 30, kemudian 15, 20, 5 dan 10 ya. Nah, di sini untuk yang bubble dan selection tadi I-nya itu dimulai dari 1 ya, karena memang di dalam contoh programnya ya dibuat I sama dengan 1 ya. Nah, di sini I sama dengan 0 atau dimulai dari 0. Kemudian kita lihat di sini K itu sama dengan I, berarti K-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian J ya, kita lihat di sini J-nya itu dimulai dari 1 ya. Bandingkan atau kita lihat AJ ya atau A1 kurang dari A0 ya. 15 atau di sini saya tulis 15 kurang dari 30. Kondisinya terpenuhi, maka kita jalankan instruksi ini K sama dengan J ya. Berarti K-nya menjadi 1 ya. Ini K-nya menjadi 1. Kemudian looping yang masih di dalam looping yang kedua ya, masih di dalam looping yang kedua J-nya naik ya, J plus plus sampai J kurang dari N ya. J plus plus ini tadi J yang pertama itu 1 karena I-nya 0 ditambah 1 1 ya. Kemudian K-nya tadi udah berubah di sini ya. K-nya 1, J-nya 2 ya sekarang. Bandingkan A2 ya kurang dari A1 ya, AJ kurang dari K ya, K kuncinya ya. Kemudian lihat di sini isinya 20 kurang dari 15, kondisi tidak terpenuhi, maka K-nya tetap ya, K-nya tetap 1 ya di array indeks pertama ya. Kemudian bandingkan lagi ya, dibandingkan lagi dengan J sama dengan 3 ya, J sama dengan 3. Kita lihat ya, 5 kurang dari 15 ya,
kondisi terpenuhi maka K sama dengan J. Berarti K-nya sekarang sama dengan 3. Ya, karena kondisinya terpenuhi. Ya. Kemudian dibandingkan lagi dengan J sama dengan 4, ya. K-nya 3, J-nya 4. Berarti 3 itu adalah 3 itu array ketiga adalah 5 dibandingkan dengan array keempat, ya, atau J sama dengan 4. Jadi 10 kurang dari 5. Kondisi tidak terpenuhi maka K-nya tetap, ya, yaitu 3. Nah, setelah semua ini sudah dijalankan, ya, yang terakhir itu swap AI dengan AK. AI-nya tadi, I-nya kan sama dengan 0, ya. Berarti A0 ditukar dengan AK. K-nya kan tadi 3, ya. Gitu. Ya, K-nya 3, maka ditukar, ya. 5 ditukar dengan 30, ya. 5 ditukar dengan 30. Oke. Sudah selesai? Belum, karena I-nya masih sama dengan 0, ya. Lanjut, I-nya 2, kondisi terakhir tadi, ya, seperti ini, 5, 15, ya. Kalau kita lihat tadi kondisi terakhir, 5, 15, 20, 30, 10, ya. 5, 15, 20, 30, dan 10. Nah, sekarang I-nya sama dengan 1, ya. Ingat, K sama dengan I diinisialisasi, ya. K sama dengan I, kemudian dibandingkan AJ, ya. J itu sama dengan 2. Kenapa J-nya dimulai dari 2, Bu? Ingat, perulangan yang kedua adalah J, I tambah 1. I-nya 1 tambah 1 berarti J-nya dimulai dari 2. Berarti 20 kurang dari 15. Kondisi tidak terpenuhi maka K-nya tetap 1, ya. Kemudian J-nya naik, ya. J-nya 3. Maka kita bandingkan lagi isinya, ya. A3 dengan A3 kurang dari A1. 30 kurang dari 15, kondisinya tidak terpenuhi maka K-nya tetap, ya. Kemudian yang berikut adalah K-nya sama dengan 1, ya. Tadi masih sama, K-nya sama dengan 1. Kemudian dibandingkan atau dilihat array 4, array dengan indeks 4 kurang dari array dengan indeks 1 atau si K-nya tadi, ya. Atau kita lihat di sini 10 kurang dari 15. Kondisinya terpenuhi, ya, atau true, ya. Logikanya adalah true sehingga K itu sama dengan J, ya. Maka K-nya berubah menjadi 4. Nah, setelah K-nya berubah menjadi 4, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah swap AI dengan AK. Jadi posisi array ke-1 ditukar dengan array I, ya, ke I. Berarti posisi 4, ya, posisi isi dari array 4 tadi yang 10 ditukar dengan array 1. Jadi kondisinya begini, ya. Kemudian I2, ya, untuk I kedua, ya. I2 kita mulai dengan J-nya 3 berarti, ya. Jadi kita bandingkan lagi, 30 kurang dari 20. Ya, kondisinya tidak terpenuhi maka K-nya tetap. Ya, kemudian yang kedua J-nya 4, ya. 15 kurang dari 20, kondisi terpenuhi maka K itu sama dengan J, ya. K-nya sama dengan 4. Kemudian kita swap AI dengan AK, ya. Ditukar posisinya, ya. Seperti itu. Jadi 15, ya, bertukar posisi dengan 20. Kemudian untuk I3, ya. I3 berarti K-nya sama dengan 3, ya. Maka kita bandingkan lagi, 20 kurang dari 30. Kondisinya tidak terpenuhi maka K-nya itu sama dengan J atau nilainya tetap K itu 3. Ya. Maka kita lakukan swap AI dengan AK, ya. Oh, kondisi terpenuhi, ya. Ini saya salah ini, ya. Ini kondisinya bandingkan A4 dengan A3. Sorry, ini saya salah ketik, ya. 20 kurang dari 30, kondisi
terpenuhi, ya. Kondisi terpenuhi, maka K, ya. Kondisi terpenuhi, maka ini kenapa 21 nih, maka K sama dengan J, ya. Maka K sama dengan J, sehingga K-nya sama dengan 4, ya. Sehingga K-nya sama dengan 4. Lalu swap atau tukarkan posisi I dengan AI dengan AK, sehingga AI, I-nya itu indeks ketiga, kita tukar dengan array dengan indeks K. K itu 4. Berarti di switch, ya, sehingga hasil akhirnya sudah menjadi terurut seperti ini, ya. Nah, contoh pengerjaannya, ya, kita contohkan lagi untuk pengerjaannya sini, ya. Misal ada data 30, kemudian 15, kemudian 40, kemudian 20 dan 10, ya. Nah, kita mulai K-nya itu sama dengan 0, ya. K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0, atau saya biasanya kasih tanda di sini, ini K-nya, ya, ini sebagai K. Kemudian kita bandingkan, kan? Kita bandingkan ini K, kita bandingkan dengan J-nya itu kan I plus 1, ya. Berarti kita bandingkan dengan 15. 15 kurang dari 30, atau array ke 1 kurang dari array ke 0. Memenuhi kondisi, kan? Nah, memenuhi kondisi berarti K-nya yang berubah. Jadi ini tidak digeser-geser dulu, ya. Jadi K-nya yang berubah. Maka di langkah selanjutnya K-nya sama dengan 1, ya. Kemudian maka di sini saya kasih tanda begini, ya, biar jangan bingung. 30, 15, 40, 20, 10. Nah, ini sekarang posisinya K. Nah, ini K, ya. Kemudian K kita bandingkan lagi dengan J plus 1. Ini kan tadi J-nya 1, ya. Ini J-nya 1. Kita bandingkan pembandingnya. Kemudian ini J-nya 2, ya. Naik-naik dia, kan. J-nya 2. Kita bandingkan 40 kurang dari kunci AJ kurang dari AJ-nya 2, ini 40 kurang dari 15. Tidak terpenuhi, ya. 40 kurang dari 15, gini. Saya tuliskan aja di sini, ya. Di sini 40 kurang dari 15. Tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi, maka K-nya tetap di 1, ya. Maka K-nya tetap 1. Nah, langkah selanjutnya adalah 30, 15, 40, 20, 10. Untuk J sama dengan 3 atau dia array ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, kita bandingkan sekarang. Ini kan masih K. Nah, kita bandingkan sekarang dengan array ketiga, ya, 0, 1, 2, 3, ya. Bandingkan dengan kunci, ya. 20 kurang dari 15, ya. Tidak terpenuhi juga. Berarti K-nya tetap 1, ya. Tadi K-nya tetap, ya. Kemudian untuk untuk J keempat, ya, kita bandingkan lagi, ya, kan? Kita bandingkan lagi J keempat, ya. Ini J-nya 4. Kita bandingkan dengan kunci, ya. 10 kurang dari 15. Memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi. 10 kurang dari 15. Maka K-nya sama dengan 4. Ya, K-nya sama dengan 4. Sehingga proses terakhir dari proses ini, 15 ini kita tukar posisinya dengan 10. Ya. Bukan 15 dengan 10, sorry. Kita tukar array I, ya. Kita swap tadi, ya, swap dengan
array K, ya. Berarti di sini ya array ke I-nya kan sama dengan 0 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi array ke I ya, array ke 0 kita ubah, kita switch dengan ini saya hapus ya. Ini kita switch dengan array kunci atau array K ya. Ini kita switch dengan ini ya, 4 karena ini sudah berubah menjadi K nih ya, ini K-nya 4. Berarti kita swap, hasil akhirnya adalah 30, bukan 30, hasilnya adalah 10,15, 40, 20 dan 10 ini ya. Dan 30 karena udah bertukar nih. Ini sudah ditukar tadi dengan yang ini. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Ya, langkah berikutnya di sini kan 10 posisi terakhir ya. 10, 15, 40, kemudian 20, kemudian 30 ya. Nah, sekarang K-nya kita mulai dari mana? K-nya kita mulai dari sini nih, 15. Ya. K-nya kita mulai dengan 15. 15 kita bandingkan dengan 40. 40 kurang dari 15? Tidak. 20 kurang dari 15? Tidak. 30 kurang dari 15? Tidak memenuhi syarat. Berarti posisinya tetap. Ya. Posisinya tetap karena AI itu diswap dengan AK. AI dengan AK sama, jadi dia posisinya tetap. Nah, sekarang posisi berikutnya lagi ya. Ini tadi yang sebelumnya ini K ya. Nah, sekarang 10, 15, 40, 20, 30 ya. Nah, sekarang di ini I0, I sama dengan 0. Ini I-nya sama dengan 1 ya. Ini sekarang I sama dengan 2 ya. I sama dengan 2 berarti K-nya 0, 1, 2 karena K sama dengan I ya, pertama ya. K sama dengan I. Nah, ini I-nya sekarang K-nya sekarang 40 ya. Untuk yang pertama K-nya 40. Nah, 20 kita bandingkan dengan J-nya kan 20 ya. J-nya 20 ini kita bandingkan dengan 40 ya. 20 kurang dari 40 ya. Kalau ya maka K-nya berubah menjadi J. K-nya sama dengan J atau sama dengan K-nya itu berubah menjadi J. J-nya ini kan 0, 1, ini ya saya kasih indeks ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti K-nya berubah menjadi 3 ya. Nah, sekarang K-nya 3 kita bandingkan lagi dengan J4 ya. 30 kurang dari 20. Apakah memenuhi kondisi? Tidak. Berarti K-nya tetap di 3. Maka kita lakukan ini swap tadi ya. AI ya, atau ini AI di swap dengan ya. Swap dengan AJ ya. Swap dengan K. Swap dengan K, bukan AJ. Ya, AI di swap dengan K. Oke. AI I-nya tadi berapa? 2, 40. Kita swap dengan K. K-nya adalah 3. Berarti ini 40 dengan 20 kita tukar. Berarti posisinya yang terbaru adalah 10, 15, 20, 40 dan 30 ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nah, ini tadi I-nya berapa? I-nya 2. Sekarang I-nya 3 ya. I-nya 3. Ini 0, 1, 2, 3 ya. I-nya 3 berarti K-nya juga 3 ya. K sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat K kita bandingkan dengan J ya. J-nya 4 ya. J-nya 4. 30 kita bandingkan dengan 40 ya. 30 kurang dari 40
Memenuhi kondisi? Ya, memenuhi kondisi. Karena memenuhi kondisi, ya, maka K sama dengan J, ya. Maka K-nya sama dengan J, J-nya tadi 4, ya. Nih. Ya. Oke, sudah ya, tidak ada lagi, berarti ditukar posisinya, ya. Ditukar posisinya, apa yang ditukar? Ingat, yang ditukar adalah AI, ya. Ditukar dengan AK. Nah, K-nya berapa? 4. I-nya berapa? 3. Berarti posisinya 10, 15, 20. Ini ketiga kan? Ditukar dengan keempat. Di sini jadi 30, di sini jadi 40. Nih, ya. Kalian pikir gini, kenapa sederhana begitu saja kita bikin susah-susah, Ibu? Ya, ini kan kalian lihatnya sederhana. Tapi kalau misalnya kita sudah bicara tentang data di dalam komputer, terus kalau misalnya datanya jumlahnya 10.000, gimana kita mengurutkan? Jadi kita menggunakan algoritma, gitu ya. Jadi semakin banyak data, nanti ya seperti inilah komputer mengerjakan kalau kita menggunakan algoritma yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti ada bubble sort, insertion sort, dan yang ini adalah selection sort. Ya, oke. Demikian penjelasan tentang selection sort. Terima kasih.